Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina fi hadzal syahril mubarakis shiyam wa ja'alahu lana tuhratan lima madha min adh-dhunubi wal atham. Wa kataba liman shamahu wa qamahu bara'atan min nari jahannam. Allahumma ansalih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin Wihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai pimpinan pondok pesantren beserta jajaran. Yang kita hormati adalah pimpinan pusat Lembaga Aset Nahdlatul Wathon yang alhamdulillah beliau juga sempat hadir. Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, bapak-bapak, ibu-ibu beserta santri-santriwati yang mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang pelonggoh wajib bersyukur kehadirat Allah atas nikmatnya yang begitu luar biasa, yaitu tiang pelungguh masih dinasibkan bisa bertemu dengan bulan mulia, bulan yang teristimewa, bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan tidak asing bagi tiang pelungguh sami sebagai orang beriman. Saran terjadi dengan beriman mesti tahu kemuliaan bulan Ramadan. Lalu lebih penting leman nike malik adalah harus kita syukuri. Adik dicemoh, adik bersyukur masih tenasipan isi Allah Subhanahu wa taala bertemu badai malik kancil bulan suci Ramadan. Tentu kesyukuran nike pelungguh dia buktikan dengan cara kita masing-masing. Cara mahasiswa, cara bidadari pelungguh sebagai mahasiswa mewujudkan, membuktikan kesyukurannya atas nikmat Allah saican mau badai malik kancil bulan Ramadan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan baik dari sisi pendidikannya maupun dari segi sosialnya. Dari segi sosialnya alhamdulillah mengajak jamaah, mengajak pelungguh sami untuk peduli kepada para fukara, para du'afa, pada fakir dan miskin. Itulah yang mereka, itulah yang adik-adik, itulah yang bidadari pelungguh sami mampu lakukan. Jadi alhasil bahwa untuk mewujudkan, membuktikan kesyukuran nikah tentu dengan cara pelungguh sami masing-masing. Ada yang melalui seperti mahasiswa-mahasiswi mengajar, ada yang menyantuni, ada yang mengajak orang berbuka, ada yang baca Al-Quran, ada yang i'tikaf, ada yang jualan dan seterusnya. Ndak selaku i'tikaf usai jualan tecau cendol. Waktu si teh buku selaku i'tikaf di Masjid At-Taqwa. Saya jadi jual beras, apa si teh mitrah. Saya jadi jualan sayur, apa si teh buka. Saya jadi jualan kenyaman, saya jadi jual dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ringkasnya apapun profesi, napi-napi teh jari solah doang selama terpacu. Teh jari ibu bagus, lagu inak sapacu. Teh jari ustad, teh jari tuan guru bagus, asalkan ustad tuan guru pacu. Ara ustad ni pacu menok, arak doang. Ara ibu ni pacu, arak doang. Jadi
menjadi apapun profesi, tak jadi sopir, tak jadi tukang jual, tak jadi tukang dagang, tukang sapu, napi pun nike, asalkan terpacu solah doang. Karena semuanya nikah adalah jalan untuk meraih mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau semua pelungguh misalnya menjadi ustaz, saya jadi petani, semua yang pelungguh jadi tuan guru, saya jadi petani, macet dunia niki. Darat tuan guru kenyang isi Al-Fatihah dinimi mana. Mesti sekalipun jadi tuan guru, jadi ustaz, jadi ulama, jadi wali Allah, butuh kita kepada nasi, butuh kepada makanan dan minuman. Yang namanya makanan minuman baru harus ada yang priapen, ada yang mencarikan. Yang namanya nasi, butuh proses, arak dengan meriap, arak dengan begabah, ada sebagai petani, ada jadi tukang traktor, ada jual rabut, jual obat dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab ini jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, napi pun petugas, napi pun profesi tiang pelungguh sami bagus semua niku. Jangan pelungguh mengeluh, jangan pelungguh iri, jangan pelungguh merasa terganggu atiangan pelungguh. Pelungguh sebagai petani bagus, jasa petani, ada madrasah, tuan guru bisa ngaji dan lain sebagainya. Yang jualan dan seterusnya. Baiklah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan niki adalah bahwa kemuliaan bulan suci Ramadan niki adalah karena di bulan Ramadan niki adanya yang namanya Lailatul Qadar. Sudah ma'ruf niki. Yang kedua, sebabnya bulan Ramadan niki istimewa mulia karena di bulan Ramadan niki turunnya Al-Quran. Sudah pelungguh sami maklumi. Yang ketiga adalah bulan Ramadan niki menjadi mulia istimewa karena di bulan Ramadan niki amal ibadah pelungguh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 1000 kali lipat, seperti kata Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, bulan Ramadan niki istimewa mulia nabi sebabnya karena di bulan Ramadan dosa tiang pelungguh sami akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan niki menjadi istimewa dan mulia nabi sebab karena di bulan Ramadan nikilah tiang pelungguh sami akan ditentukan, akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mana yang akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Banyak luwih keistimewaan sara di bulan puasa, sara di bulan Ramadan niki. Lagu paling penting dan makin lebih perlu malik adalah berembe entan ade demau ade tican selaku kemuliaan keistimewaan syarat di bulan Ramadan ini. Nabi tegawe niki lebih perlu malik setelah pelungguh-pelungguh maklumi kemuliaan bulan Ramadan, ada Lailatul Qadarnya, turunnya Al-Quran, amal ibadah dilipat gandakan, doa dikabulkan, dosa diampuni, pelungguh akan dimerdekakan dari siksa api neraka. Setelah tahu nike kemuliaan bulan Ramadan, lebih penting malik selanjutnya adalah berembe cari napi usaha, napi sak degawe, napi sak amalan, napi sak tiang pelungguh perbuat adet tican, adet mau kemuliaan syarat ini bulan Ramadan ini. Pertama, harus pegawai tentunya adalah seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, liman shamahu wa qamahu. Harus pelungguh puasa, harus pelungguh sholat sunat tarawih.
harus pelunggung puasa, harus pelunggung sembahyang sunat tarawih. Apabila pelunggung sudah berpuasa, pelunggung tarawih tiap malam, secara otomatis selaku kemuliaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan pelunggung akan dapatkan. Lalu sekalipun pelunggung berada di Mekah, Mekah tahu gedeng, Mekah tahu balen, Mekah tahu ada tepu, lagu endek de puasa, lagu endek de tarawih, malas, tidak mungkin pelunggung akan diberikan. Tidak mungkin mau kemuliaan, keistimewaan searah elek bulan Ramadan. Sekalipun aimal tahu hidup, sekalipun di aimal pelunggung punya rumah, tapi pelunggung rajin berpuasa, pelunggung rajin sholat sunat tarawih, secara otomatis pelunggung akan mendapatkan pelunggung gandetican isi Allah selaku keistimewaan, kemuliaan searah di bulan Ramadan niki berupa Lailatul Qadarnya yang nilai amal ibadah pelunggung khairun min alfi syahr, dan semua yang sudah Tiang jelaskan tadi. Yang selanjutnya, yang kedua yang harus Tiang pelunggung sami lakukan adik sakdican isi Allah selaku keistimewaan searah di bulan Ramadan niki adalah setelah berpuasa dan sholat sunat tarawih harus telagawe sak kedua, yaitu liman kana qutuhu halalan, bagi dengan sak berbuka puasa makan sahurnya dengan makanan minuman yang halal. Rajin de tarawih, rajin de puasa, akan tetapi yang pelunggung dahar, yang pelunggung gunakan untuk berbuka maupun makan sahur adalah hasil tipuan, misalnya burung letican isi Allah Ta'ala kemuliaan, keistimewaan searah elek bulan Ramadan. Oleh sebab itu wajib hukumnya makanan minuman nike dari barang-barang yang halal. Ndak hasil penipu, ndak hasil ngakalan, jangan hasil merampas, jangan hasil-hasil yang tidak baik sila. Ia terkadu berbuka dan makan sahur. Seperti yang sering Tiang misalkan, sebagus-bagus mobil, sebagus-bagus motor, lamun dek dari minyak dan bensin dek ni lampak. Bagus motor, lagu jari minyak dan air telabah misalnya. Ini hidup kira-kira kuntik ini, tidak bisa dia. Sekalipun pelunggung rajin berpuasa, rajin sholat sunat tarawih, tapi makanan minuman yang pelunggung gunakan untuk makan sahur dan berbuka puasa tidak halal, maka juga tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan-kemuliaan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Niki yang harus pelunggung-pelunggung maklumi, pelunggung-pelunggung amalkan di bulan Ramadan niki, agar pelunggung sami diberikan selaku keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini. Pertama, terajin puasa. Yang kedua, terajin sembahyang tarawih. Sekalipun pelunggung ditinggal oleh imam di masjid, sila pelunggung beli gede untuk sembahyang tarawih lesak. Andikan pelunggung alasan pelunggung kurang sehat, sila bau tekadu kursi. Seperti pimpinan pondok pesantren pelunggung misalnya tidak kuat berdiri dan kuat ngajak, bisa pakai kursi tersembahyang sila. Pelunggung tidak punya kursi, sila duduk seperti ini ke boleh sholat sunat tarawih ini ke sah sembahyang sunat tarawih pelunggung. Selaku sembahyang sunat sah kanggo tegawe secara tukul.
kanggo tegawe secara marak nika dan tukul esah. Nggih, baik yang sehat lebih-lebih yang kurang sehat. Apal ibu-ibu, selaku adik-adik para santri-santriwati, selaku sembahyang sunat tarawih, witir, tahajud, duha, salat sunat wudu, tahiyatul masjid, salat hajat, salat istikharah, salat sunat istisqa, Idul Fitri, Idul Adha, selaku pokok sembahyang sunat nike kanggo esah tegawe dengan cara duduk, baik bagi orang yang sehat lebih-lebih yang kurang sehat. Lagu bedanya, lamun dengan sehat tukul entan sembahyang sunat pahalanya sepelang. Lagu lamun dengan sakit tukul duduk entan sembahyang tetap sempurna, pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ia terugi lamun sehat lagu tukul sah lagu pahala sepuluh. Akan tetapi kalau sholat fardu tidak sah. Sholat duduk bagi orang yang sehat, sah bagi orang yang tidak sehat. Ayo tak beda sekali ini ke. Nak pengajian bidadari pengajian bidadari pelongo, pengajian para santri-santriwati tak kala membaca kitab fikih, itulah yang diajarkan kepada mereka. Nah, jadi apabila pelungguh misalnya ditinggal oleh imam, sila pelungguh melakukan sholat sunat tarawih bisa di rumah, paling afdol di masjid. Perlu pelungguh maklumi yang namanya sholat sunat tarawih ini baru sah jika pelungguh selesai lakukan sholat isya. Lamun dendek man sembahyang isya, berarti dendek nesah pelungguh, dendek kanggu pelungguh gawe sembahyang sunat tarawih. Karena sembahyang sunat tarawih itu waktunya masuk, waktunya ada bagi pelungguh masing-masing setelah degawe sembahyang isi. Pelungguh datang di masjid dengan jarak sembahyang isya. Imam nyengkeun sembahyang sunat tarawih. Pelungguh ndek kanggo milu sembahyang sunat tarawih. Pelungguh sembahyang isya dulu. Imam niat sembahyang tarawih, pelungguh berniat sembahyang isya. Dia cara demikian. Hendak milu langsung sembahyang sunat tarawih. Imam sembahyang tarawih, pelungguh ndik teman sembahyang isya, bu demilu sembahyang sunat tarawih, ndik nesah sembahyang sunat tarawih demikian. Harus sembahyang isya dulu. Nggih. Nah, sekalipun imam sholatnya niatnya tarawih, pelungguh yang belum sholat isya niat sembahyang sholat isya, niat marabengan kasallah kesembahyang fardu isya 4 rakaat turut imam karena Allah. Pelungguh niatnya isya, pelungguh pegawaiannya isya, makmum niatnya tarawih, makmum pegawaiannya tarawih. Balik salam imam, pelungguh melanjutkan sholat isya. Nah, itu cara lagi. Dari puasa terlambat, maklum yang namanya ibu-ibu, repot yang namanya ibu-ibu. Jarak nebu ke napi pun repotan, repot di iman beronas, di iman meriri, di iman nangis. Ini terlambat sembahyang maghrib separuh laun. Lebih-lebih kalau ibu-ibu punya tamu banyak, 10 orang, baik temuin 5 orang, kan repot pelungguh. Kalau pelungguh punya putra putri yang membantu pelungguh, kalau pelungguh punya pembantu, lagu-lagu mesak dan alamat dia telah sembahyang maghrib puah. Berbicara bareh teberonas,
bareh dan meriri gawe sembahyang maghrib dulu. Gampang beronas bisa selesai tarawih. Jangan pelukung utamakan beronas dulu ketimbang sholat maghrib, tidak baik itu. Nah, jadi maksud yang adalah yang maklumi kesibukan pelunggung luar biasa, sesibuk-sibuk dengan mame tidak bisa dibandingkan dengan sibuknya ibu-ibu. Bagaimanapun sibuk pelunggung, jangan sampai maghrib nike terlewatkan. Nah, karena pelunggong sibuk datang ke masjid dengan wajarak sembahyang isya membean konde, cara adalah samara baru nike. Pelunggong sembahyang isya, niat sembahyang isya, pegawaian pelunggong sembahyang isya, sekalipun makmum niatnya tarawih maupun perbuatannya adalah sembahyang tarawih. Hadirin jemaah yang dicintai, singkat cerita bahwa selaku kemuliaan keistimewaan yang ada searah bulan Ramadan, baru pelunggung akan diberikan oleh Allah apabila pelunggung puasa, apabila pelunggung sembahyang sunat tarawih, sak ketelu apabila pelunggung sak tekadu berbuka dan makan sahur barang-barang yang halal. Yang keempat adalah yaitu liman ada zakatul fitrati, bagi dengan sa'uah sebulan zakat fitrah, wajib sebulan zakat fitrah. Ibadah puasa, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, kalau pelunggung hendak keluarkan zakat fitrah, burung detican, burung diterima ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesal keempat, harus sebulan zakat fitrah niki. Yang kelima adalah liman ada shalawatil khamsah, yaitu bagi pelunggung yang lunas salat 5 waktu, as-shalawatul mafruḍat, salat 5 waktu. Puasa rajin lagu dimilih berjumat, unik baru no. Ditican kemuliaan syarat di bulan Ramadan. Rajin puasa, rajin tarawih, rajin endah sembahyang 5 waktu. Barulah yang keenam adalah liman kana habluhu ma'an nasi khairun, yaitu dengan saling maaf-maafan, dengan bagus hubungan kance pada manusia, dengan tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam di hatinya. Ialah dengan sak ganetican mau selaku kemuliaan keistimewaan syarat di bulan Ramadan berupa Lailatul Qadarnya, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dosanya akan diampunkan, dimerdekakan dari siksa api neraka. Selaku pokok kemuliaan syarat di bulan Ramadan, orang nikah dengan nikah baru netican isi Allah apabila gawe sa-6 baru nikah, apabila puasa, kedua sembahyang tarawih, sa-ketelu makan sahur, yang digunakan berbuka makan sahur barang yang halal, salat 5 waktunya nikah endah lunas, namun endah mengeluarkan zakat fitrah. Barulah sak keenam adalah agar tiang pelunggung saling memaafkan. Soal selaku kedua salah, suami punya kesalahan, istri juga punya kesalahan, anak punya kesalahan, inak bapak pun punya kesalahan. Ini terjadi orang tua, ini terjadi inak salah ujuk anak tenda. Tidak selamanya anak nikah yang punya kesalahan. Tiang pelunggung juga sebagai orang tua punya kesalahan kepada anak, punya kesalahan kepada suami, punya kesalahan kepada istri, punya kesalahan kepada orang tua, mertua, keluarga dan tetangga.
Arak doang kesalahan sedikit. Lamun tepek tak kesalahan. Tidak ada yang tidak punya kesalahan. Semua tiang pelunggung mesti kita punya kesalahan. Baik kesalahan dengan Allah maupun kesalahan sesama hamba Allah. Mesti dikit. Arak doang kesalahan tipe Allah. Arak doang kesalahan kekeliruan kita sesama hamba Allah. Dari itulah Nabi pun model kekeliruan, Nabi pun model kesalahan nikah. Mari kita saling memaafkan. Aganda mau dican isi Allah selaku kemuliaan keistimewaan syara ilik bulan Ramadan. Rajin sembahyang, rajin berpuasa, rajin berzakat, rajin tarawih, tapi masih ada iri, masih ada dengki, masih ada dendam, masih tidak tegur sapa. Burung netijan isi Allah kemuliaan syara di bulan Ramadan itu. Nggih. Nah, oleh sebab itu kita berusaha ini paling berat nomor 6 menit. Paling berat untuk memaafkan orang. Bayangkan ibu-ibu misal pelungguh terbaik semama pelungguh boleh tak maafan kiri-kiri. Itulah beratnya yang namanya memaafkan orang. Memang berat. Saya tahu jelas mau bau maafan dengan ialah sak terjanji isi dia Nabi tama surga bighairi hisab sesuai permohonan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Adin selaku warga NW, selaku murid Bapak Maulana Syekh, selaku sawah sekolah-sekolah di pondok-pondok pesantren Nahdlatul Wathon, tedueuan di si Bapak Maulana Syekh agar masuk surga bighairi Nabi tegawe adina rasa kalu enda tukti aman haramaka ben dengan sapelit tipak pelunggung watasilu man qata'aka lalu petak dengan sandewah petak pelunggung wata'ku amman salamaka maafan dengan sawah zalimi. Berat ini, berat di selaku bau amalan. Lalu mudah-mudahan berkat kita mengaji bersilaturahim pada malam pada bulan suci ini, mudah tiap pelungguh bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sekedar niki dari tiang, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf tentunya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.